Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan sehat semua ya. Iya, hari ini kita akan melaksanakan kebaktian anak pada minggu pagi hari ini. Adik-adik harus ikuti dengan rapi, dengan tertib, dan kakak akan undang untuk bangkit berdiri agar lebih sukacita. Nanti kalian juga menyanyikannya, harus memakai gerakan atau melihat gerakan sehingga bisa diikuti. Siap untuk kebaktian minggu ini? Oke, kita akan mulai. Kita angkat pujian Happy Ya Ya Ya. Bahagia enggak hari ini? Sukacita enggak? Harus ya, karena minggu lalu kita diajarkan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan berdoa, dengan membaca Alkitab, sehingga kalau kita dekat Tuhan, kita selalu merasa bahagia, merasa sukacita. Nah, silakan duduk kembali adik-adik, karena kita akan mendengarkan cerita dari kakak-kakak pengajar sekolah minggu. Nah, adik-adik, siapa yang masih ingat ya minggu yang lalu ceritanya tentang apa? Ayo. Iya, tadi Ibu sudah sebutkan ya, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Ceritanya tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, pada minggu pagi hari ini nanti kita akan mendengarkan cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Untuk itu, mari kita berdoa. Kita akan menaikkan doa syukur dan doa untuk pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada pagi hari ini
kami boleh bangun dengan kesehatan yang baru. Kami boleh bersukacita sehingga pada pagi hari ini kami sudah siap untuk melakukan atau kami berbakti kepada Tuhan dengan kami bersekolah minggu. Tuhan Yesus kiranya berkati kami sehingga kami akan merasakan sukacita ketika kami mendengarkan cerita dari kakak-kakak pengajar sekolah minggu. Kami bersyukur seluruh keluarga kami dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus, siapkanlah hati kami ketika kami akan mendengarkan cerita, sehingga kami tidak hanya pandai untuk mendengar, tetapi kami akan dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada minggu pagi hari ini diambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, silakan ikuti dalam pembacaan Alkitab ini, dan bagi adik-adik yang belum bisa membaca bisa didampingi oleh mama atau papanya. Baik, kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara itu ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk
ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin. Salam, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Salam sehat selalu ya buat kalian ya. Dan tetap semangat untuk selalu mengikuti kebaktian sekolah minggu. Adik-adik, Ibu Erna ingin mengajak adik-adik untuk duduk yang manis ya, dan mendengarkan dengan baik pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tadi kita sudah membaca dan mendengar firman Tuhan yang dibacakan oleh Ibu Min nih adik-adik ya, di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Ada yang masih ingat tentang apa adik-adik? Tentang apa yo? Tentang Lazarus dan orang kaya. Nah adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini? Simak baik-baik ya adik-adik ya. Adik-adik, ketika kita ingin menjadi anak yang taat kepada Tuhan, kita mendengar firman Tuhan tidak melupakannya adik-adik ya, tetapi firman Tuhan itu dapat kita kembangkan dalam kehidupan kita. Kita lakukan dengan baik. Nah adik-adik, untuk melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sesuai dengan apa yang adik-adik dengar melalui firman Tuhan yang setiap minggu adik-adik pelajari dalam kebaktian sekolah minggu. Nah, itu sebagai wujud ketaatan kita kepada Tuhan adik-adik. Kalau kita bilang nih adik-adik ya, kita mengucapkan, "Tuhan Yesus, aku sayang." Ya, aku sayang Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak melakukannya. Wah, itu firman Tuhan percuma saja adik-adik ya. Firman Tuhan menjadi hal yang sia-sia karena adik-adik tidak melakukannya. Nah, wujud ketaatan firman Tuhan dalam hubungan bacaan kita pada hari ini, kita akan belajar atau kita akan menghadirkan. Nah, akan menghadirkan suatu proyek adik-adik yang dapat kita genapi dalam jangka waktu tertentu. Nah, proyek itu adalah memberikan pertolongan kepada teman kita yang sakit. Nah, apa ya yang dapat kita lakukan buat teman kita yang sakit ini? Adik-adik, dalam situasi di mana teman kita sedang sakit, nah, kemudian kita mencoba untuk menolongnya, itu adalah merupakan tanggung jawab kita kepada Tuhan, di mana kita melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Lalu apa saja ya yang bisa kita lakukan? Ada yang tahu adik-adik? Nah, yang pertama adik-adik ya, kita dapat menelponnya, ya, memberikan kekuatan, juga menyemangatinya. Adik-adik, kalau keadaan kita sedang sakit, ya, biasanya selera makan kita bagaimana? Ya, akan terganggu ya adik-adik ya. Kita akan malas makan.
Dan mungkin juga kita tidak mau minum obat, karena obatnya bukan hanya satu, ya, bukan hanya dua, ya, mungkin juga 3 atau bahkan lebih. Setelah itu obatnya pahit-pahit lagi ya. Jadi enggan ya, kita nggak mau untuk meminumnya. Nah, itu saatnya adik-adik memberikan semangat buat temannya. Ya, kalau kamu pengen sembuh, kamu harus minum obat dengan teratur. Ya. Dan kamu juga makan dengan teratur juga supaya keadaan tubuhmu kuat, daya tahanmu jadi kuat, sehingga bisa segera sehat ya adik-adik ya. Nah, kemudian yang kedua, apa adik-adik? Nah, ada yang tahu? Berdoa ya, berdoa agar teman kita segera sembuh. Nah, kita berdoa berapa kali adik-adik? Apakah cuma sekali? Hah? Apa 2 kali? Tidak adik-adik ya. Kita berdoa buat teman kita yang sakit bisa berkali-kali adik-adik. Sampai kita mendengar teman kita sudah sembuh, sudah sehat, sudah bisa bermain lagi. Ya, misalnya nih, adik-adik mau tidur, ya, adik-adik berdoa buat teman yang sakit. Nah, kemudian keesokan paginya ketika adik-adik bangun, adik-adik juga berdoa buat teman yang sakit itu. Nah, mendengar kabar nih, teman adik-adik ini masih sakit, masih dirawat. Nah, masih terus adik-adik berdoa, ya, sampai nanti adik-adik bisa melihat temannya benar-benar sembuh dan sehat kembali, ya. Nah, kemudian adik-adik ada lagi nih hal yang ketiga, yaitu adik-adik bisa menjenguk temannya yang sedang sakit, bertatapan muka, ya. Tapi ingat, adik-adik harus didampingi oleh orang tua adik-adik atau orang dewasa, ya. Misalnya nih, didampingi oleh tante atau om, kakak, bahkan oma ataupun opa, ya. Kemudian apa yang adik-adik lakukan ketika menjenguk? Adik-adik bisa memberikan buah tangan sebagai oleh-oleh buat temannya adik-adik. Ya, adik-adik bisa memberikan makanan atau minuman kesukaan teman adik. Atau bisa juga memberikan atau meminjamkan buku cerita. Nah, ketika adik-adik kita dirawat di rumah sakit ya, ataupun di rumah, kita jadi bosen adik-adik ya. Kita nggak bisa melakukan apa-apa, kegiatan apa-apa. Jadi di rumah aja, atau mungkin di rumah sakit di tempat tidur. Nah, ketika adik-adik meminjamkan ataupun memberikan buku cerita, itu sebagai penghiburan buat teman-teman adik-adik ya. Sehingga mereka bisa menjalani proses perawatan ataupun proses kesembuhan ya, untuk memperoleh kesembuhan dengan sukacita. Nah, adik-adik, itu semua adalah cara kita untuk memiliki hidup yang bertanggung jawab dalam iman Kristiani. Ya, di mana firman itu kita dengar, kemudian firman itu kita lakukan. Ya, kita terapkan dalam perbuatan, nah, dalam action, ya. Jadi tidak diam saja, ya adik-adik. Itulah pembelajaran firman pada pagi hari ini. Selamat adik-adik melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita dari kakak-kakak pengajar sekolah minggu.
Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang nanti persembahan itu akan diberikan ke gereja melalui papa atau mama. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan mendengarkan nas persembahan yang akan Ibu bacakan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Nah, kita juga akan mempersembahkan pujian dari lagu Betapa Hatiku. Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan menaikkan doa persembahan dan kita akan menutup renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini karena Engkau telah memampukan kami untuk memberikan persembahan. Kami yakin dan percaya berapapun persembahan kami, Tuhan akan berkati. Kiranya Tuhan menguduskan untuk dapat dipakai di dalam
pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini. Berkati para penatua yang bertugas sehingga Engkau senantiasa memberikan kebijaksanaan dan kejujuran. Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini juga kami bersyukur karena kami telah mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Biarkanlah kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Sertai kami di dalam usaha kami selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ampunilah dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi bersama-sama nanti dengan mengikuti gerakan ya. Kita akan memuji nama Tuhan bahwa hidup ini adalah merupakan kesempatan dari Tuhan. Maka kita harus pakai dengan baik dan kita harus bisa menjadi berkat bagi sesama kita dan bagi siapa saja. Kita menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan menutup kebaktian minggu pada hari ini. Kakak undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, akan menerima berkat melalui lagu dari PKJ 180, Kasih Tuhan Mengiringimu. Bangsa
Kebaktian minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.